dasarnya cinta, sedangkan cinta itu emosi dan emosi tidak stabil, maka pernikahan pun juga tidak mungkin stabil. Karena itu ngapain nikah? Terus kalau pengen ya ayo menuwe. Lebih simpel katanya. Jadi mereka nggak paham. Ada ibqa al-jinsil basyari dari pernikahan itu mereka nggak paham. Nah, jadi lembaga pernikahan dikokohkan oleh syariat Islamiyah. Pada sisi yang lain, ancaman terhadap wujud pernikahan juga diwanti-wanti oleh syariat Islamiyah. Maka dilarang zina, dilarang LGBT. Apa gunanya LGBT? Enggak bisa menikah kok sesama ya, apa gunanya? Yang kelima, ad-daruriyat adalah hifdzu al-mal, harta benda. Tanpa harta benda tidak bisa hidup, tidak bisa hidup, dan tidak bisa beribadah juga. Jadi dunia kacau, akhirat kacau. Oleh karena itu harta dijaga, satu eksistensinya, yang kedua dijaga dari hal-hal yang bisa mengancam. Penjagaan terhadap eksistensi harta itu misalnya tertera di dalam ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan kita mencari rezeki. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu, carilah rezeki dari Allah. Terus perintah untuk mengembangkan harta benda dengan cara-cara yang halal, itu demi menjaga eksistensi harta. Di sisi lain juga dijaga dengan mencegah faktor-faktor yang mengancam eksistensi harta. Maka ada larangan syariah, larangan qat'u thariq, begal, larangan fasad, korupsi, larangan wish, curang dalam jual beli, dan semuanya ada konsekuensi hukumnya. Syariah potong tangan, qat'u thariq malah kalau membunuh dan mengambil harta diapakan? Dihukum mati dan disalib. Salib perapatan menakil mondo. Ya, betapa jahatnya begal itu. Orang naik motor cok kayak gitu kan terjadi dengan intensitas yang sangat tinggi di Indonesia. Luar biasa. Di Brazil itu juga sangat tinggi begal. Tapi negara Brazil sudah melegalkan pembunuhan terhadap begal. Jadi kalau lihat begal, silahkan tabrak, kamu akan bebas dari hukum. Maka di video YouTube banyak sekali begal ditabrak dan bebas dari hukum, itu sudah dilegal. Nah, Indonesia dulu ada santri melawan begal mati malah di penjara. Membela diri karena begal mati malah santri naik ke penjara. Anggap bersalah membunuh orang. Nah, itu kayak gitu reformasi hukum kita yang masih sangat butuh sentuhan Islam, syariat Islam. Karena kita yakin syariat Islam itu adil, baik. Itulah al-daruriyat al-khams, maqasid dibagi tiga. Yang pertama al-daruriyat, daruriyat ada 5: ad-din, nafas, akal, nasl, dan mal. Mal yang terakhir. Oleh karena itu, untuk mempertahankan daruriyat di atasnya, mal karena terakhir posisinya, dia harus siap dikorbankan. Ya. Untuk mencapai hifdzun nasl, maka perlu harta, mas kawin, ya. Nyamplopi. Oh bisa pak? Pak Kiai sing serapan kan? Perlu nyugoi tamu, ya. Jadi nasl, keturunan hifdzun nasl, karena di bawah nafas, maka kadang-kadang harus dikorbankan untuk kepentingan nafas. Misalnya apa? Dokter memutuskan kehamilan ibu ini bahaya, bisa mengancam keselamatan sang ibu,
maka haram hamilnya. Jadi nasl keturunan itu dikorbankan untuk daruriyat yang lebih tinggi. Itu seperti Pancasila, ketuhanan itu yang paling tinggi, maka dia menjiwai semua pasal ayat sila-sila. Nah itu dari jumhur menyebutkan ada 5 kebutuhan dasar atau daruriyat al-khams yang diwujudkan oleh syariat Islam. Imam Ibn Subki dan juga Imam Asy-Syaukani itu menambah satu daruriyat yang disebut dengan hifdzu al-'ird. Al-'irdu jamaknya a'rad. A'rad itu jamaknya sama, mufradnya beda. Ada aradun, ada irdun, tapi jamaknya sama, a'rad. Tapi kalau arad itu sifat yang insidental, sifat yang cara Jawa niku anyar teko. Anyar teko itu timbul tenggelam. Maka di dalam mensifati dunia Allah mengatakan hadihi nama hadihi aradal tabtaguna aradal hayatid dunya. Kalian itu hanya mencari arad dari kehidupan dunia. Apa itu? Sesuatu yang timbul tenggelam, kaya, miskin, jabatan, pangkat, pokoknya apa itu, hiasan duniawi itu disebut arad. Kenapa? Karena tidak stabil. Sekarang kaya, besok bisa miskin, besok bisa kaya lagi, ya itu. Sekarang pangkatnya tinggi, besok karena anaknya ada kasus, anaknya pak nih nanti masuk penjara. Karena dunia itu memang arad. Karena itu kalau kita hidup hanya mencari dunia, kita hanya mencari arad, berarti mencari sesuatu yang bisa mudah muncul, bisa mudah pergi, hilang. Maka ya arad harus dicari, tetapi yang hakiki sa'adah ukhrawiyah tidak hilang. Jadi Imam Ibn Subki dan juga Imam Syaukani menambah satu lagi hifdzul arad, yaitu kalau arad di sini arad, hifdzul irad, al-irad bukan arad, kehormatan. Dengan banyak alasan, diantaranya adalah secara faktual manusia itu kadang-kadang siap mengorbankan tidak hanya harta, bahkan nyawa, nafasnya demi mempertahankan kehormatan. Ya, itu kalau secara objektif begitu, berarti irad itu memang kebutuhan dasar. Irad itu kehormatan. Maka syariat Islam itu mengakomodasi dengan menjaga keberadaannya, yaitu banyak nas-nas yang meminta kita untuk mempertahankan kehormatan yang Allah berikan itu. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak. Jadi kemuliaan manusia itu built-in di dalam manusia, diri manusia, anugerah Allah langsung. Maka itu harus dipertahankan. Sehingga tidak boleh manusia itu melakukan hal-hal yang bisa mengurangi kehormatannya sendiri. Itu menjadi berwujud. Jadi kita diperintah untuk mempertahankan kehormatan dan kemuliaan yang telah Allah berikan. Di sisi yang lain, agama atau syariat mencegah faktor-faktor yang bisa mengancam eksistensi irad atau kehormatan. Makanya orang yang menghancurkan kehormatan seseorang ada hukuman berat. Kira-kira apa tindakan yang bisa al-qadhaf? Qadhaf itu apa? Menuduh orang berzina tanpa bukti, tanpa saksi. Karena itu apa? Itu akan menghancurkan reputasi dan kehormatan seseorang. Maka orang yang melakukan itu diancam dengan hukuman 80 kali cambuk, dan setelah itu tidak boleh bersaksi kembali, tolak kesaksiannya sama sekali.
Kenapa? Karena telah merampas kehormatan seseorang. Kemungkinan juga larangan untuk saling menghina. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in sayakunna khairan minhum. Itu juga larangan untuk larangan menghina, itu saling menghina, itu juga untuk menjaga irad seseorang. Juga ghibah. Kenapa ghibah kok dosanya gede? Karena ghibah itu merampas kebaikan, nama baik dan kehormatan seseorang di belakang orang itu. Ya. Jadi secara